Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya sepanjang hari ini. Di malam ini, marilah kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan, agar melalui firman-Nya kita memperoleh kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima berkat rohani yang Engkau sediakan. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan malam hari. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan sertai kami selama kami mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pekan Penciptaan. Ayat renungan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sebagaimana halnya hari Sabat, waktu sepekan dimulai semenjak penciptaan bumi ini, dan telah dipelihara dan diturunkan kepada kita melalui sejarah Alkitab. Allah sendiri telah menetapkan ukuran waktu dari pekan yang pertama itu sebagai satu contoh bagi pekan berikutnya sampai kepada akhir zaman, seperti pekan-pekan yang lainnya. Pekan yang pertama itu terdiri dari 7 hari yang biasa. 6 hari digunakan untuk mencipta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah berhenti dan kemudian Ia telah memberkati hari itu dan mengasingkannya sebagai satu hari perhentian bagi manusia. Di dalam hukum yang diberikan dari Bukit Sinai, Allah mengakui pekan itu dengan kenyataan-kenyataan atas mana itu didasarkan. Setelah memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam 6 hari dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari yang ketujuh. Ia menyebutkan alasan untuk perintah tersebut dengan menunjukkan kembali kepada teladannya sendiri. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Alasan ini kelihatannya indah dan mempunyai kekuatan bila mana kita mengerti bahwa hari-hari penciptaan itu adalah hari biasa. 6 hari yang pertama dalam setiap pekan diberikan kepada manusia untuk bekerja. Oleh karena Allah telah menggunakan jangka waktu yang sama pada pekan yang pertama itu untuk menciptakan bumi ini. Pada hari yang ketujuh, manusia harus berhenti dari pekerjaannya untuk memperingati hari perhentian kali itu. Tetapi, sangkaan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pekan yang pertama itu membutuhkan ribuan tahun, secara langsung menyerang dasar hukum keempat. Ini mengartikan bahwa seolah-olah Khalik memerintahkan manusia untuk memelihara pekan yang terdiri dari hari-hari yang biasa itu untuk memperingati satu jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas. Ini bukanlah cara Tuhan dalam memperlakukan makhluknya. Hal ini membuat samar-samar dan tidak pasti apa yang sebenarnya telah dibuat dengan jelas. Hal ini merupakan sifat tidak percaya dalam bentuknya yang paling menyesatkan
dan berbahaya. Sifat yang sebenarnya begitu tersembunyi, sehingga itu dianut dan diajarkan oleh banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab. Alkitab tidak mengakui adanya abad-abad yang panjang di mana dunia ini secara lambat laun mengalami perubahan dari satu keadaan yang kacau balau. Alkitab menyatakan bahwa setiap hari penciptaan itu terdiri dari malam dan siang, sebagaimana hari-hari yang lainnya sesudah itu. Pada akhir dari tiap hari penciptaan itu dinyatakan hasil pekerjaan Khalik. Kutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 120 dan 121. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan malam ini. Terima kasih karena melalui pekan penciptaan, kami kembali diingatkan akan kuasa dan kasih-Mu sebagai pencipta langit dan bumi. Kami memuji Engkau karena segala sesuatu yang Engkau ciptakan sungguh amat baik. Dan hingga saat ini, Engkau tetap memelihara kehidupan kami dengan setia. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang pemulihan, yang sedang lemah dan bergumul menghadapi berbagai persoalan hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga. Curahkan kasih dan damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga kami. Satukan hati kami, kuatkan hubungan kami dengan Tuhan, dan tuntun kami agar menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Saat kami akan beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu sepanjang malam. Jauhkan kami dari segala bahaya, berikan tidur yang nyenyak, dan pulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Kiranya esok hari kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk melayani dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.